Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat dan wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari pembahasan wujud benda. Berdasarkan wujud benda dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, kemudian cair, dan gas. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang benda padat. Benda padat ini contohnya adalah besi, bisa juga kayu, batu, kemudian bisa juga stainless, emas, dan sebagainya. Benda padat adalah benda yang memiliki partikel-partikel yang tersusun secara rapat dan teratur. Nah, berikut adalah partikel dari benda padat. Jadi, partikel benda padat ini partikelnya semuanya tersusun secara teratur dan jaraknya yang sangat rapat dan berdekatan. Kemudian dari sifat zat padat itu sendiri, ya, zat padat itu yang pertama dia memiliki bentuk yang tetap atau tidak bisa dirubah. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh wadah. Jadi kalau misalnya kita memasukkan batu ke dalam suatu wadah, batu itu akan tetap pada bentuk semula, ya. Sementara untuk zat padat, bentuknya bisa dirubah dengan beberapa perlakuan sebagai berikut. Kalau nggak dipukul, ambil sedikit ya. Iya, susah. Nah, susah kan? Nah, udah. Selanjutnya, benda cair. Benda cair merupakan zat yang memiliki partikel renggang dan dapat menempati bentuk apapun. Nah, ini dia partikel dari zat cair. Ya, jadi dia itu bentuknya renggang dan tidak teratur, dan karena bentuk partikel ini dia bisa menempati wadah dengan bentuk apapun. Selanjutnya untuk sifat zat cair, yang pertama zat cair dapat mengalir dari tempat yang tertinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya menekan ke segala arah. Ini dibuktikan bahwa air bisa menempati semua bentuk wadah. Bentuknya tidak tetap. Selanjutnya mengikuti bentuk wadahnya, ya seperti ini. Ini ada berbagai macam bentuk wadah. Nah, ketika zat cair dimasukkan ke wadah tersebut, maka zat cair tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Selanjutnya, permukaan benda cair selalu datar. Nah, ini dibuktikan jika kita memasukkan cairan ke botol, maka permukaannya akan selalu datar. Kemudian ketika miringkan, dia posisinya masih datar. Mau miring ke kanan ataupun ke kiri, permukaan benda cair akan selalu datar. Benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki wujud gas. Berbeda dengan benda lainnya, benda gas sulit untuk diamati. Beberapa benda gas dapat dilihat, tapi banyak juga yang tidak bisa dilihat. Namun, pada kenyataannya, beberapa gas dapat kita rasakan. Nah, ini ada partikel gas. Nah, partikel gas itu dia bebas, ya. Jadi dapat menempati segala arah dan dapat menekan ke segala arah. Sifat zat. Yang pertama, benda gas mempunyai bentuk dan volume yang sesuai dengan wadahnya. Itu sama seperti sifat zat cair, ya. Benda gas juga menekan ke segala arah. Manfaat wujud benda. Yang pertama kita akan bahas adalah benda padat.
Manfaat yang pertama kita bisa rasakan adalah kita bisa membuat berbagai benda atau peralatan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Contohnya alat-alat yang bisa digunakan oleh manusia, contohnya seperti kursi, meja, kemudian wajan, kemudian pisau, dan lain sebagainya. Melindungi tubuh manusia dari suhu panas dan dingin, contohnya seperti rumah yang bisa melindungi manusia baik dari suhu panas ataupun dari suhu yang dingin. Kemudian memberikan rasa nyaman, melindungi makhluk hidup dari serangan pemangsa, contohnya bisa melindungi manusia dari serangan pemangsa itu contohnya seperti manusia yang ada di dalam rumah maupun hewan yang ada di dalam kandang, karena kandangnya terbuat dari benda padat. Kemudian menjadi tempat benda cair maupun benda gas, dan mempermudah mobilitas manusia. Contohnya adalah kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan adanya mobil, motor, pesawat, dan sebagainya. Selanjutnya benda cair. Benda cair bisa memenuhi kebutuhan cairan makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kemudian dapat membersihkan kotoran, mengantarkan nutrisi yang diperlukan bagi makhluk hidup, contohnya cairan yang ada di dalam darah. Kemudian membawa kesejukan, menjadi media mobilitas manusia, contohnya seperti laut yang menjadi media mobilitas manusia, karena di laut kita bisa menggunakan kapal ya. Kemudian selanjutnya untuk gas bisa menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi, karena semua makhluk hidup yang ada di bumi menghirup gas oksigen atau karbon dioksida bagi tumbuhan. Sebagai media pemantulan gelombang elektromagnetik, nah gas di sini yang menjadi pemantul gelombang elektromagnetik adalah udara. Jadi macam-macam gelombang elektromagnetik bisa dipantulkan melalui media gas. Selanjutnya sebagai media mobilitas manusia, contohnya pesawat yang bisa terbang di udara. Oke, sekian video kali ini tentang pembahasan wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.